Selamat datang di channel Biodataku. Berikut ini adalah biodata dan profil grup musik Korn. Korn muncul pada pertengahan 1990-an di garis depan genre musik yang dijuluki gelombang dingin atau nu metal, persilangan antara metal bawah tanah dan rock industri. Anggota grup musik Korn: Jonathan Davis vokal utama, Reginald Fieldy Arvisu gitar bass, James Munky Schaffer gitar, Brian Head Welch gitar, Ray Luzier drum. Berasal dari California Selatan, anggota Korn memadukan 5 minat musik yang berbeda ke dalam campuran kemarahan mereka sendiri. Meskipun butuh 1 tahun untuk mengejar, album debut dan tur mereka menjadi sukses besar dan dengan kuat menempatkan mereka di stasiun radio dan di toko rekaman di seluruh dunia. Meskipun band ini tidak memiliki pelatihan formal, mereka menciptakan musik mereka melalui insting dan masukan yang demokratis. Kami bahkan tidak bisa membaca 4 baris musik, apalagi memainkannya tepat waktu, kata gitaris James Munky Schaffer kepada Aaron Johnston di Guitar Player. Ini lebih tentang eksplorasi dan menemukan suara baru daripada apapun. Tidak setiap kreasi harus dimulai dengan riff, terkadang yang diperlukan hanyalah kebisingan. Butuh kesabaran, tetapi kami menghormati kemampuan bermusik satu sama lain. Semua anggota Korn dibesarkan di kota pertanian bernama Bakersfield, California, 2 jam perjalanan ke utara Los Angeles. Tempat itu memang memiliki sejarah melahirkan musisi, tetapi mereka adalah penyanyi country klasik seperti Buck Owens dan Merle Haggard. Basis Fieldy dan drummer David Silveria mulai bermain bersama di SMA. Ayah Fieldy pernah bermain di sebuah band dengan ayah penyanyi Jonathan Davis. Sebelum pembentukan Korn, Schaffer, Fieldy, dan Silveria bermain di sebuah band bernama LAPD yang merilis 1 album. Mereka kemudian bubar dan terbentuk kembali sebagai band bernama Creep, di mana gitaris Brian Head Welch bergabung dengan mereka di atas panggung untuk beberapa pertunjukan. Silveria juga bermain untuk band rock lain bernama Infectious Grooves. Mereka semua pindah lebih dekat ke Los Angeles di California's Orange County. Suatu malam, Welch dan Silveria melihat Jonathan Davis bernyanyi untuk sebuah band bernama Sexart saat berkunjung ke Bakersfield. Dalam sebulan, mereka memintanya untuk bergabung dengan band dan menamainya Korn. Saya menyukai Duran Duran, Missing Persons, A Flock of Seagulls, getaran semacam itu, kenang Davis kepada Chris Gill di Guitar World. Jadi ketika saya bergabung dengan band ini, saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya tidak pernah mendengarkan musik yang berat. Saya hanya membuka mulut dan berharap yang terbaik. Davis juga mendengarkan musik klasik dan memainkan bagpipe. Dia tidak hanya membawa perspektif musiknya ke dalam band, tetapi juga pengalaman hidupnya. Dia tumbuh sebagai korban pelecehan dengan masa kecil yang sangat bermasalah. Sebelum bergabung dengan Korn, dia bekerja sebagai asisten otopsi di kantor koroner Kern County. Dan sampai band melakukan tur pertamanya, Davis memiliki kecanduan narkoba. Pengalamannya di kantor koroner memberinya perspektif berbeda tentang kehidupan, kematian, dan mengemudi. Salah satu akibat dari pekerjaan itu adalah Davis menolak untuk berada di belakang kemudi mobil. Aku benci itu. Aku sudah terlalu banyak melihat orang mati dari mobil, jelasnya kepada Daina Darzin di Spin. Pekerjaan otopsi dan masa kecilnya memberinya banyak inspirasi lirik, dan juga berpengaruh pada agresi suara band. Hal-hal yang saya tulis adalah perasaan saya tentang berbagai hal, kata Davis kepada Neil Aldis di Metal Hammer. Kami tidak berusaha menjadi politis atau apapun, kami hanya ingin memainkan musik kami dan agar orang-orang memahaminya. Pada tahun 1993 semua anggota Korn pindah ke Huntington Beach, California,
di mana mereka mulai mengkristalkan suara dan identitas mereka. Pada tahun berikutnya, mereka mendapatkan kontrak rekaman dengan Immortal Epic Records dan merekam debut mereka. Album self-titled Korn pada awalnya tidak menarik bagi stasiun radio atau orang-orang di industri musik. Butuh waktu hampir 1 tahun untuk mengeluarkan album mereka. Akhirnya, single pertama, Blind, dan tindak lanjutnya, Shots and Ladders, mulai mendapat perhatian. Neil Aldis menggambarkan kesannya tentang Korn di Metal Hammer. Sepanjang 12 lagu, ada alur yang dalam dan gelap yang konstan dengan melodi yang menghipnotis. Sebagian besar popularitas grup yang tertunda dihasilkan dari lebih dari 300 pertunjukan mereka di seluruh dunia. Mereka bermain dengan band-band seperti 311, Marilyn Manson, KMFDM, Danzig, Megadeth, House of Pain, dan Ozzy Osbourne. Orang perlu melihat pertunjukan untuk mendapatkannya, dan jika mereka tidak mendapatkannya pertama kali, mereka perlu melihatnya lagi, kata Silveria kepada Kerry Borzillo di Billboard. Jelas, jalan menuju kesuksesan kami akan lebih panjang dari band yang ramah radio. Band apapun yang orisinal membutuhkan waktu lebih lama. Pada 30 September 1995, Korn menjadi artis rock hardcore debut pertama yang mencapai puncak tangga lagu Heatseekers Billboard sejak 1993. Pada Juli tahun berikutnya, mereka menjadi band pertama yang melakukan siaran radio interaktif melalui internet. Korn tidak bisa dihentikan dan segera merilis album lain. Life is Peachy masuk toko pada 15 Oktober 1996 dan memulai debutnya di nomor 3 di tangga lagu Billboard Top 200 album. Saya menjadi lebih dewasa secara lirik, kata Davis kepada Daina Darzin di Berputar. Saya tidak lagi menangisi masa kecil saya. Rekor pertama hanya, keluarkan semuanya. Davis memang menulis tentang hubungannya dengan mantan ibu tirinya di Kill You, tetapi dia juga beralih ke topik lain, seperti bagaimana perasaannya tentang kesuksesan band. Lagu populer, Adidas, yang merupakan singkatan dari All Day I Dream About SX, menjadi judul lagu untuk rilisan mereka tahun 1997 Adidas Remix. 2 minggu kemudian Korn menindaklanjuti rekaman tersebut dengan video rumahan berjudul Who Then Now? Kesuksesan Korn di album pertama mereka membantu mengamankan pembaruan kesepakatan distribusi label mereka rekaman Epic pada tahun 1997. Sebuah hubungan yang berjanji untuk terus mendukung tujuan band. Pada akhir tahun, mereka juga berkolaborasi dengan Dust Brothers di soundtrack film The Spawn. Pada tahun 1998, Korn merilis Follow the Leader, yang meroket ke posisi nomor 1 di tangga lagu Billboard 200. Itu juga terjual lebih dari 3 juta eksemplar. Hit dari album itu termasuk Got the Life dan Freak on a Leash. Video untuk Freak on a Leash akhirnya memenangkan MTV Video Music Award dan Grammy. Tahun itu, Korn dan band Limp Bizkit meluncurkan tur festival yang sangat sukses berjudul The Family Values Tour. Dengan dirilisnya East West pada tahun 1999, Korn sekali lagi mencapai posisi nomor 1, kali ini di tangga lagu album pop. Pada tahun yang sama, Davis dan band mendirikan label independen bernama Elementary. Pada tahun 2003, Korn bersatu kembali dengan Limp Bizkit untuk Xbox Live Back 2 Basics Tour untuk mendukung perilisan tahun 2003 mereka, lihatlah di cermin. Bahkan dengan munculnya band-band dengan suara serupa, Korn menonjol di antara penonton dengan penampilan live yang intens secara konsisten dan basis penggemar yang sangat antusias. Davis menjelaskan kepada Larry Flick dari papan iklan apa yang mendorongnya untuk bekerja sekeras yang dia lakukan. Anda dapat membuat musik yang Anda sukai, tetapi keluar dan memainkannya untuk anak-anak adalah hal yang membuat lagu itu hidup.
Saat itulah Anda berada di luar sana bahwa Anda melihat hasil dari rasa sakit dan pekerjaan Anda. Itulah yang membuatnya berharga. Album grup musik Korn. Korn dirilis 11 Oktober 1994. Life is Peachy dirilis 15 Oktober 1996. Follow the Leader dirilis 18 Agustus 1998. Is West dirilis 16 November 1999. Untouchables dirilis 11 Juni 2002. Take a Look in the Mirror dirilis 21 November 2003. See You on the Other Side dirilis 6 Desember 2005. Untitled Album dirilis 31 Juli 2007. Korn 3, Remember Who You Are dirilis 13 Juli 2010. The Path of Totality dirilis 6 Desember 2011. The Paradigm Shift dirilis 8 Oktober 2013. The Serenity of Suffering dirilis 21 Oktober 2016. The Nothing dirilis 13 September 2019. Requiem dirilis 4 Februari 2022. Itulah informasi tentang biodata dan profil grup musik Korn. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton channel Biodataku.